Adapun visi dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif dengan bahasa dan sastra. Misi dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yaitu 1. Meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakainya. 2. Meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan. 3. Meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra. Dan yang keempat, meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan. 7 kelompok kepakaran layanan profesional atau KKLP. 1. KKLP Perkamusan dan Peristilahan. 2. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum atau Pembahu. 3. KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. 4. KKLP Literasi. 5. KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. 6. KKLP Penerjemahan. 7. KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa Daerah atau LINBA. Pengertian BIPA. BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, merupakan istilah yang digunakan pada program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing. Program BIPA menjadi populer dan semakin diminati sejak terbukanya perdagangan bebas. Meskipun demikian, saat ini masih banyak ditemukan perbedaan pendapat dan juga variasi mengenai strategi pembelajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing secara efektif, baik yang berkaitan dengan alat-alat demi mencapai tujuan, materi yang diajarkan, maupun metode yang digunakan. Adapun tujuan dari BIPA yaitu menurut HUT tahun 1995 menyatakan bahwa program BIPA bertujuan untuk 1. Mengikuti kuliah di perguruan tinggi Indonesia. 2. Membaca buku dan surat kabar guna keperluan penelitian. 3. Berkomunikasi secara lisan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Program pembelajaran BIPA terbagi menjadi 2. A. Berdasarkan periode program belajarnya. BIPA terbagi atas 1. Pembelajaran singkat short period yang biasanya berkisar antara 2 minggu sampai 2 bulan. 2. Pembelajaran BIPA reguler yang biasanya terlaksana dalam jangka waktu yang cukup memadai, sekitar 4 bulan atau 1 semester atau juga 2 semester. B. Berdasarkan tingkat kemampuan pembelajarannya. Pembelajaran BIPA juga terbagi dalam 3 bagian yakni 1. BIPA level dasar atau elementary. 2. BIPA level menengah atau intermediate. 3. BIPA level lanjut atau advanced. Adapun peran pengajar dalam pembelajaran BIPA yakni pengajar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan siswa. Untuk itu, seorang pengajar harus memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang bisa dibagikan kepada siswanya. Menurut Mulyana tahun 2005, halaman 37-44 mengatakan bahwa peran pengajar dalam pembelajaran meliputi 1. Pengajar sebagai pendidik. 2. Pengajar sebagai pengajar. 3. Pengajar sebagai pembimbing. 4. Pengajar sebagai pelatih. 5. Pengajar sebagai penasehat. Dan yang terakhir 6. Pengajar sebagai pembaharu.